Halo teman-teman, selamat datang di channel saya, Belum Teknisi. Saya akan mencoba membuat tutorial video tentang Jelio Smart Relay, tapi menggunakan penulisan function block diagram alias FBD, menggunakan Jelio Shop 2. Ini programnya teman-teman. Nanti kita coba bahas mengenai pengenalan interface, tool-tool yang digunakan di dalam Jelio Shop itu, atau mungkin banyak hal-hal lain lah bisa kita jelajahi nanti di Jelio-nya itu. Software ini bisa di-download di websitenya Schneider, nanti tinggal di-download aja teman-teman. Oke teman-teman, jadi sebenarnya secara mungkin banyaklah teman-teman yang udah ngerti tentang Jelio. Apa sih itu Jelio? Jadi mungkin teman-teman juga banyak yang menggunakan Jelio, dan juga mungkin selama ini penulisannya itu menggunakan leader diagram. Jadi seperti ini teman-teman. Karena di Jelio ini kan ada dua penulisan nih teman-teman. Ada dua penulisan. Nah, ada leader diagram, ada function block diagram. Nah, mungkin teman-teman banyak juga nih yang selama ini menggunakan leader diagram. Nah, mungkin barangkali teman-teman pengen tahu apa sih function block diagram alias FBD ini, seperti apa cara penulisannya. Nanti kita coba jelasin. Nah, untuk teman-teman yang mungkin baru tahu atau ingin mengenal Jelio itu apa sih, mungkin lebih tepatnya singkatnya lah, Jelio itu kalau menurut saya sih seperti alat, tapi dia gabungan dari beberapa relay gitu. Jadi misalkan nih teman-teman, ada misalkan seperti ini. Jadi ada, kita punya rangkaian nih. Jadi isinya itu relay, ada timer, atau mungkin ada apa lagi, counter misalkan. Menghabiskan tempat lah. Nah, bisa diperkecil dengan adanya Jelio ini. Jadi misalkan tadinya segini, bisa jadi segini ya. Jadi seperti tadi teman-teman. Jadi ketika teman-teman masuk, pasti nanti kan new lah. Oke, kita coba yang mana aja deh teman-teman. Nah, kita FBD teman-teman. Nah, nanti tampilannya seperti ini teman-teman. Ini tampilannya. Nah, di sini ada input nih teman-teman. Ini input, ya misalkan ada input sakelar, atau misalkan mau voltase, atau frekuensi, atau miliampere. Itu kan kalau input kan berarti berhubungan dengan apa yang ada di luar, misal push button, atau selector, atau limit switch, atau apapun yang berbentuk inputan discrete. Dia misalkan discrete itu misalkan kayak model push button gitu, on off gitu kan. Kalau teman-teman, kalau misalkan ini nih teman-teman, volt ini dia biasanya untuk input analog teman-teman. Ya mungkin teman-teman tahu lah, misalkan 0-10 volt dia bisa nih teman-teman gitu. Terus kalau di sini banyak tentang timer, ada timer A, timer B. Nanti di video selanjutnya kita jelasin nih teman-teman satu-satu. Kita coba buat video-video selanjutnya yang mungkin barangkali teman-teman mau belajar juga. Saya juga sebenarnya bukan ahli-ahli banget lah, tapi ya agak sedikit ngerti. Ya saya juga bagi-bagi ilmu lah buat teman-teman gitu ya teman-teman ya. Terus di sini juga ada logika nih teman-teman. Di sini sebenarnya permainannya di sini sih kalau saya sih teman-teman. Jadi ada and, or, nor, not. Ya teman-teman mungkin udah paham lah seperti ini. Bisa dicari lah di mana, di Google banyak biasanya teman-teman untuk melihat-lihat seperti ini. Nah, untuk ini outputnya teman-teman. Output itu ya bisa banyak. Misal outputnya mau kontaktor, mau relay, atau misalkan mau langsung ke motor. Kalau ke motor biasanya nggak bisa, karena kan ini kan inputnya satu, kecuali mungkin motor satu pas masih bisa. Kalau misalkan mau motor 3 pas, harus tambah kontaktor lagi teman-teman gitu. Terus ini juga ada LCD, ada nanti ada outputnya itu, ada output buat ke analog juga biasanya teman-teman. Jadi bisa teman-teman bisa buat ke, nah ini teman-teman, ini ada I1, I2, I3, I4, I5, I6, I7, I8 gitu ya teman-teman. Ini juga sama Q1, Q2, Q3, Q4, sama dengan yang tadi teman-teman. Ini I1, I2. Jadi kalau misalkan teman-teman nanti naruhnya
itu apa namanya nih, inputannya di sini, berarti nanti teman-teman I1 di I1, misalkan ini untuk saklar nih teman-teman. Jadi jangan salah nanti teman-teman. Teman-teman juga nanti harus memasukkan kabelnya juga harus di I1. Jangan nanti teman-teman nulisnya di I1 tapi nanti teman-teman masuknya ke I3. Jangan seperti itu juga nggak bisa. Mungkin pun begitian dengan outputnya teman-teman. Jadi kalau misalkan outputnya nanti teman-teman dieminnya di misalkan ini output untuk kontaktor, tapi kok teman-teman disimpan di Q2, teman-teman malah naruhnya di Q1. Nah itu juga nggak kebaca nanti. Jadi yang nyala Q2, Q1 nggak nyala, tapi teman-teman masukin ke Q1 seperti itu teman-teman. Jadi jangan sampai kebalik-balik ya teman-teman ya. Nah untuk kita lanjut yang tadi teman-teman ya. Jadi misalkan gini teman-teman, kita taruh di inputan I1 dan outputnya Q1. Jadi tinggal gini aja nih teman-teman, tarik, tahan, terus tarik. Nah udah seperti ini aja teman-teman. Jadi nanti terus kalau misalkan mau simulasi nih teman-teman, seperti ini nih teman-teman. Jadi kalau misalkan ini saklar, ini misalkan outputnya lampu. Jadi kalau misalkan teman-teman ini sorry teman-teman, seperti ini. Kalau misalkan mau simulasi, ini simulasi ini teman-teman. Ini run. Nah jadi kalau misalkan teman-teman on, dia juga akan on outputnya gitu. Begitupun kalau misalkan off, dia juga akan off. Jadi kalau misalkan teman-teman nanti di gambar ini, di sini teman-teman kasih setrum on di sini, nanti Q1 di sini bakal on seperti itu teman-teman. Nanti di video selanjutnya kita bakalan share dan kita juga bakalan simulasiin di alatnya langsung. Nanti saya kasih tahu gimana cara-caranya untuk apa selanjutnya. Oke teman-teman, mungkin segitu aja video dari saya. Semoga bermanfaat dulu. Nanti teman-teman kalau memang suka di subscribe dan juga disukai dulu videonya ya teman-teman ya. Oke, makasih teman-teman. Biar nanti ketemu lagi di video selanjutnya.